Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai di ROM MIUI Mix MIUI 12 stabil Redmi Note 8 ya. Dan di sini saya baru aja cobain custom kernel dari Ryzen ya. Jadi buat game di MIUI 12 mungkin agak sulit cari custom kernel ya, apalagi Android 11. Dan di video ini kita bahas hasil tes install kernel dari 16. Sebelumnya pernah Ryzen, jadi di dua kernel ini bisa support di Android 11 MIUI 12 guys. Oke, untuk lebih lanjutnya untuk cari install dan gimana-gimana kalian bisa lihat di video ini aja. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti custom kernel ya. Dan di sini saya masih pakai MIUI Mix ya. Dan ini ROM dari MIUI 12 stabil Android 11 ya. Jadi di Redmi Note 8 ini yang terbarunya kalau versi stabil sudah Android 11, tapi kalau di versi lamanya ada yang Android 10 juga ya. Cuma di video ini kita tes di Android 11 dari MIUI Mix ini ya. Dan di MIUI Mix ini agak berbedanya kurang lebih sama EU ya, karena memang base-nya dari Xiaomi EU. Dan di sini cuma bedanya mungkin di setiap install aplikasi itu iklannya nggak ada ya, sudah dihapus iklannya, nggak ada sama sekali. Dan di ROM ini sudah include Magisnya juga sekalian. Dan interface-nya nggak terlalu beda sih, paling cuma kayak buat animasi dan wallpaper mungkin ya, mungkin kok. Dan sisanya sih nggak terlalu ya. Dan kernel bawaannya juga di sini kernel standar, cuma saya sudah ganti ke kernel Ryzen ya. Di sini saya pakai kernel Ryzen dan kita akan cobain ganti ke kernel 16 ya. Jadi kernel 16 sebelumnya saya pernah cobain di EU ya, sebelumnya di Xiaomi EU, dan itu sukses, bisa booting dan kameranya juga aman ya bagian nge-record. Jadi saya pengen coba di sini, mau ngetes aja, dan harusnya sih bisa ya, harusnya. Oke, di sini saya kan pakai, tadi sudah saya liatin kernel dari Ryzen. Di Ryzen kernel ini lumayan buat game lebih enak daripada kernel standar. Tapi kalau hemat baterai lebih enak kernel standar ya. Kalau kernel standar tuh hematnya hemat banget buat ngegame ngeframe, tapi di sini ngegame masih mending, cuma dibilang hemat ya enggak juga ya. Dan di kernel Ryzen juga sudah fast charging, jadi nggak masalah. Dan di sini untuk Magis, di sini Magis saya pakai yang versi terbaru ya, karena otomatis langsung update guys. Oke, di sini kita akan liatin Magis yang kita install, unlock grafik PUBG dan kamera improvement ya. Jadi di sini kameranya, hasil kameranya buram, jadi dipakein kamera improvement biar hasil video dan foto lebih bagus lagi, berwarna, nggak pucat, nggak blur-blur kayak gitu lah ya. Oke, di sini modul sama unlock grafik ya, jadi kayak gitu doang, nggak pakai modul apapun. Dan kalau dari lihat CPU Z, sebenarnya CPU Z-nya sama aja ya, mau di kernel manapun nggak ada OC ataupun stok, ini tetap standar. Kita tes trolling test juga bentar guys sekalian ya. Oke, di sini stabil 120-an ya, lumayan. Dan kita tes masuk TWRP via Magis, hemat tombol ya. Kita langsung flash ganti kernelnya coba guys. Dan nanti kita lihat ya. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya, dan disaranin samain aja TWRP-nya, mau flash ROM, kernel, Magis. Ya samain aja lah, kalian di ROM apapun samain TWRP-nya, biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil, nggak ada yang salah, nggak ada yang error.
Dan cara ganti atau update TWRP nya mudah banget, di deskripsi ada. Oke, sebelum kita mulai kita cari kernelnya dulu sebelumnya. Oke, ini dia kernel dari 16 kernel dan ini untuk Android 11 ya. Android 10 nya ada, cuma filenya beda, jangan sampai kalian cobain ini di Android 10 ya. Ini Android 11, bisa di MIUI, bisa di AOSP. Oke, dan sebelum itu mungkin kalau kalian takut bisa backup dulu bagian boot sama detail. Kalau kalian takut, kalau nggak takut bisa langsung. Oke, dan tinggal restore. Kalau kalian tinggal mau restore ya nggak perlu takut, kita langsung di videonya kita langsung, karena saya sudah biasa ya, jadi saya nggak perlu backup. Kalaupun nggak bisa booting paling. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Paling saya balik ke kernel Ryzen lagi kalau nggak bisa, tapi harusnya bisa booting ya, harusnya. Cuma kita tungguin aja, kita lihat. Prosesnya kayak gitu doang. Oke guys, jadi kayak gitu doang, kita wipe cache sekalian karena nggak pernah wipe cache ya. Kita reboot sistem dan kita tinggal tungguin, mudahan bisa booting aja ya. Kita tungguin bentar coba. Oke guys, jadi sudah masuk di buat animasi, jadi di sini sudah sukses untuk install ROM-nya ya. Jadi kita tinggal tungguin aja sampai booting dan nanti kita tes, mudahan sih nggak ada bug, nggak ada gimana-gimana, double tap kamera semua aman, mudahan ya. Nanti kita tes guys. Oke guys, jadi sudah masuk home screen ya, dan kita tes bentar kayak double tapnya. Oke, double tapnya normal. Kita buka juga kayak kameranya juga sekalian ya, kita tes satu-satu di kamera. Stabilitas gambarnya nggak ada masalah, tetap aktif ya. Di sini kita tes 3 detik, 4 detik. Oke, normal 3 detik doang, nggak masalah. Kameranya aman, stabilitas gambar juga ada tadi ya, segala stabilitas video. Oke, dan kita lihat setting. Ini dia kernel dari 16 kernel. Di 16 sama Ryzen ya lumayan lah ya, untuk penggunaan daily masih enak. Kalau buat game ya kurang lebih hampir sama ya, mendingan lah daripada kernel bawaan ya. Kalau kernel bawaan tuh buat game agak kurang enak, tapi kalau custom kernel lebih enak. Kalian mungkin kalau ngerasa kurang tinggal tambah modul lagi ya, tinggal tambah modul extreme gaming ataupun modul thermal juga bisa, ataupun modul yang lain banyak banget, saya pernah share di video-video sebelumnya. Dan yang saya pakai ini tanpa modul performa ya, cuma kamera sama analog grafik. Kita tes rolling test juga sekalian ya, buat perbandingan. Sebelumnya kita sudah tes, ini anget dikit sih tapi ya sudahlah, kita tes bentar doang. 120 untuk awal, oke, nggak masalah. Oke, stabil ya untuk performanya. Nggak ada masalah. 130 belum sih, tapi bisa lah ini harusnya. Oke, kita nggak terlalu tes lama, mungkin kita akan tes di PUBG Mobile. Dan kalau kalian main game di game yang lain, kalian juga bisa main di game yang lain ya, bebas untuk gamenya. Tapi di video ini kita tes di PUBG Mobile guys. Oke guys, jadi kita tes bentar di PUBG ya. Untuk game bebas di gimana aja, tapi di video ini kita tes di PUBG. Grafik 90 fps, audio high, kita tes bentar dan kita liatin suhunya nanti sekalian semuanya ya.
Oke guys, jadi untuk suhunya 39 derajat hampir 40 ya. Jadi kayak gini untuk performa kurang lebih lumayan enak, nggak ngeframe kayak kernel bawaan. Kalau dibandingin sama Ryzen, menurut saya lebih ademan Ryzen sih mungkin ya. Cuma ini kan baru kita install, dan nanti next lah di video yang lain kita bahas untuk kernel 16 ini untuk fullnya ya. Dan untuk sementara ini masih normal, double tap, kamera semua masih aman, gak ada kendala sampai pada saat saya dibuat video ini. Oke, itu udah review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.